Selamat pagi Bengkulu, pemirsa di studio kami sudah hadir narasumber, yaitu saya perkenalkan Kombes Pol Sudarno. Beliau adalah Kabid Humas Polda Bengkulu ya. Selamat datang Pak Sudarno. Selamat datang. Apa kabar? Pagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah pagi ini sehat. Sehat ya. Apalagi ini ngurusin corona terus gitu. Bukan corona aja kalau Pak Sudarno urusannya ya Pak ya. Semuanya ini ya. Oke Pak Sudarno, kita membahas mengenai benarkah tidak pakai masker akan ditilang. Nah ini kan ada semacam apa informasinya, ada surat edaran lah, bahkan dari presiden gitu ya. Ini ngeri juga kan, presiden yang mengeluarkan begitu ya. Ini terkait dengan kalau tidak menggunakan masker akan didenda 100.000 hingga 150.000. Benar nggak sih Pak? Gitu ya pertanyaannya. Kira-kira benar nggak? Ya, masalahnya yang ngeri-ngeri juga kan. Seperti apa Pak Sudarno? Jadi gini, berkaitan dengan penggunaan masker, harusnya setiap masyarakat juga sekarang harus sadar gitu. Tanpa ada denda, tanpa ada aturan, karena situasinya sekarang situasi pandemi. Ya. Kita harus masing-masing harus sadar diri, kita melindungi diri sendiri dan orang lain dengan cara kita mentaatin protokol kesehatan. Ya kalau kita keluar rumah maksudnya, keluar rumah kita bepergian, ya pakai masker, gitu kan. Kalau kita di tempat-tempat umum, ya kita harus pakai masker. Itu untuk melindungi, sebenarnya untuk melindungi kita sendiri, bukan untuk melindungi siapa-siapa. Selain kita aman, orang lain juga aman. Karena sekarang ini kan kita nggak tahu siapa yang sakit, siapa yang sehat. Betul. Karena situasinya sudah ya seperti ini gitu. Nah, berkaitan dengan informasi yang beredar, itu sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur itu. Belum ada yang mengatur itu. Cuma kita memang saat ini Polri sedang melaksanakan operasi patuh. Sepertinya dikaitkan dengan itu. Gitu. Jadi mulai hari ini sampai tanggal 5 nanti, Polri seluruh Indonesia melaksanakan operasi patuh. Di mana operasi patuh itu sasarannya adalah menciptakan keselamatan, ketertiban selama berkendara. Selain itu juga kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pendisiplinan masyarakat melalui penggunaan masker. Jadi orang yang berkendara itu juga diwajibkan untuk menggunakan masker selain menggunakan Saat berkendara. helm ya saat berkendara. Karena kan pada saat kendara mungkin kita meludah, mungkin kita bersin, kan kita nggak tahu ini. Makanya kalau kita menggunakan masker kan lebih safe, lebih aman. Kalau misalkan ada orang yang sakit atau orang yang OTG ya, orang sakit tanpa gejala, gitu nggak bisa istilahnya bakteri atau virus yang ada di tubuh kita itu nggak keluar begitu bebas. Betul. Dihalangi oleh masker itu. Nah itu nanti kita juga akan memberikan teguran-teguran kepada masyarakat selama pelaksanaan operasi. Kita akan memberikan teguran. Mungkin juga untuk yang muda-muda, yang anak-anak, kita akan berikan tindakan disiplin juga. Seperti tindakan push up gitu. Biasanya begitu. Ya, mungkin bisa seperti itu. Biar disiplin. Disiplin ya. Biar disiplin. Oke, terkait informasi itu, berarti ini benar hoax atau seperti apa sebenarnya? Iya, yang jelas itu informasi tidak dari kepolisian, tidak sumbernya tidak dari kepolisian. Bukan dari kepolisian, karena dari kepolisian sendiri kalau kita mengeluarkan regulasi, tentu juga sudah ada aturan. Betul. Polisi itu bekerja berdasarkan undang-undang atau aturan. Apakah itu undang-undang, apa itu peraturan pemerintah, apa itu misalkan peraturan gubernur, apakah itu misalkan peraturan presiden, harus ada aturannya. Betul. Sepanjang tidak ada aturan, polisi tidak bisa melakukan atau memberikan tindakan-tindakan di luar ketentuan itu. Karena di kita kan mengenal azas legalitas. Azas legalitas itu kalau belum diatur ya tidak bisa diterapkan karena polisi bekerja berdasarkan aturan seperti itu. Sulit juga kadang ya. Oke, terkait juga informasi hoax ini Pak, indikasinya hoax inilah ya. Kita indikasikan ini hoax.
Apakah sudah dari kepolisian termasuk Polda sendiri sudah ada langkah-langkah untuk apa ya mengantisipasi informasi ini? Sudah. Jadi kemarin memang saya dapat informasi dari rekan-rekan, dari rekan-rekan wartawan juga. Pak, ini seperti apa saya sampaikan, itu nggak benar. Iya. Silahkan aja ditulis kalau itu nggak benar. Dari informasi itu tidak benar. Karena memang ya saya jelaskan seperti saya jelaskan tadi bahwa polisi kalau memberikan tindakan itu tentu ada aturannya. Sampai saat ini aturannya kan nggak ada. Betul. Baik itu perpres, baik itu undang-undang atau apapun sampai sekarang ada, kecuali untuk yang PSBB seperti Jakarta, kemudian yang Surabaya, itu biasanya di sana ada peraturan gubernur. Peraturan gubernur, nah itu ditegakkan secara bersama-sama oleh Satpol PP, dibantu oleh kepolisian. Seperti contohnya kayak di Jakarta itu kan ada tindakan, misalkan untuk bersih-bersih, ya kan, ada denda juga, hukumannya ya. Ada hukumannya. Sepanjang belum ada itu, belum ada yang aturan tadi ya, nggak bisa diterapkan. Oke. Ya, artinya dari kepolisian sudah ada langkah ini. Iya. Gitu. Dan langkah yang saat ini yang sudah dilakukan hanya sebatas sosialisasi seperti itu atau sudah ada yang lain langkah-langkah? Iya, kalau itu informasi berkaitan dengan hoax, sementara kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media, baik itu melalui medsos, media mainstream, itu yang kita lakukan seperti sekarang ini ya. Sebagai upaya kita menetralisir berita-berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Sebenarnya gini, berita hoax itu kan mudah untuk dikenalin sebenarnya. Sebenarnya begitu ya. Mudah untuk dikenalin. Kalau itu di WA, di WA grup atau di medsos, itu yang mudah dikenalin biasanya di tulisan paling bawah, tolong sebarkan, jangan berhenti di Anda. Itu salah satu indikasi itu berita nggak benar. Itu salah satu indikasinya. Kemudian untuk mengetahui itu berita hoax atau enggak, cek aja di media-media mainstream yang sudah kredibel, gitu kan. Kalau yang di Bengkulu, misalkan di RB, kemudian di BE atau di apa, kemudian kalau di media nasional, cek aja misalkan di Detik, di Tribun, di Kompas, atau di berita-berita di Kumparan atau berita-berita yang lain lah, yang media-media yang kelasnya nasional. Kalau di sana sudah muncul, nanti kan bisa dilihat, ini berita bener nggak? Kalau nggak itu, jangan dulu kita juga bisa googling kok. Kita ketik aja apa gitu kan, munculnya nanti apa. Betul. Kan sekarang orang sudah pegang handphone semua kan. Tinggal ketik aja misalkan, judulnya apa, ketik di Google, keluar berita banyak tentang apa. Ini bener nggak? Tidak, ya, jadi jangan mudah kita terprovokasi oleh berita-berita yang nggak benar. Sekarang untuk mengecek berita-berita yang nggak benar sudah sangat gampang. Betul. Bisa di mbah Google lah, diketik di sana judulnya tanya atau mambah apa. Tanya mambahnya gitu. Akan muncul. Iya. Nah ini terkait juga informasi yang indikasinya ini adalah hoax ini Pak. Udah ada belum arahan khusus dari Mabes Polri mungkin? Ya, kalau kita sebenarnya berkaitan dengan corona itu sudah kasus yang ditangani sudah lebih dari seluruh Indonesia ya. Iya. Seluruh Indonesia itu lebih dari 100. Per bulan Mei kemarin itu aja sudah 103 kasus yang ditangani. Oke. Itu berkaitan dengan hoax dan itu masuk proses penyidikan. Sudah masuk proses penyidikan. Dan itu hoax gitu. Dan itu berita-berita hoax. Kalau awal-awal dulu kan banyak tuh. Oh, banyak Pak. Di Bengkulu kan juga banyak tuh kan. Juga beredar. Di Bengkulu sudah banyak juga yang beredar. Mengatakan si A, ya kan, positif. Si A positif, bla 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 gitu kan, betul. Sehingga menimbulkan keresahan. Dan pada awal-awal saya juga sempat nyari, walaupun belum sampai ke proses hukum gitu ya. Kita edukasi juga ke masyarakat supaya jangan melakukan seperti itu. Dan itu sudah ada beberapa yang kita panggil untuk mengklarifikasi bahwa itu tidak benar. Karena memang untuk menyelesaikan kasus itu tidak harus dengan pidana, hukum, gitu ya. Ada pentahapannya. Kalau misalkan
kasus itu tidak terlalu serius, itu kita bisa selesaikan lewat dengan melakukan klarifikasi mereka. Karena dengan melakukan klarifikasi itu mereka kan sebenarnya sudah dapat hukuman secara sosial. Malu gitu. Iya kan, secara malu di share ke media kan, seluruh betul, media orang, oh bapak itu ternyata, atau ibu itu, nah, ternyata yang nyebarin itu kan betul. sudah terkenal dengan terkenal kebohongannya gitu kan. Ya, betul. Justru itu juga hukuman yang Ya itu lumayan hukuman yang sosial. kurang sosial yang cukup berat sebenarnya. Betul. Di tengah-tengah masyarakat akhirnya itu termaksud berat juga kan akhirnya. Ya. Berarti kalau untuk arahan dari Mabes Polri sendiri ada yang khusus atau ya? Kalau secara khusus untuk case-nya nggak ada, cuma secara umum kan kita sudah masing-masing Polres sudah tahu, sudah ada direction-nya. Secara umum sudah umumnya ada. Ya artinya gitu ya. Oke, terkait juga yang informasi ini bahwasanya akan ada penilaian masker gitu-gitu. Apakah dari Polda Bengkulu sudah menelusuri siapa sumbernya gitu? Masalahnya begini, kalau yang beredarnya di antar WA group itu kan sumbernya sangat susah untuk kita cari ya, karena hitungan detik kan. Iya. Kita untuk ngecek itu ya sebenarnya sih bisa. Sebenarnya bisa, tetapi kan energi yang dikeluarkan istilahnya tidak sebanding lah nanti dengan case yang ditangani. Karena kalau masih bisa ditangani dengan edukasi, misalkan dengan memberikan klarifikasi, karena klarifikasi kan cepat juga. Ya, betul. Begitu kita sebarin, oh itu bukan, gitu kan, masing-masing kan sudah tahu. Betul. Seperti itu. Jadi baru batas itu saja. Iya, sementara kita masih baru batas itu. Kemudian kalau untuk ancaman penyebar hoax ini sebenarnya seperti apa, Pak? Undang-undangnya mungkin? Kalau ancaman untuk penyebar hoax kan sudah jelas di Undang-Undang ITE. Kemudian di Undang-Undang ITE itu ancaman hukumannya 6 tahun dengan denda 1 miliar. Kemudian di Undang-Undang 46 itu ancaman hukumannya 10 tahun. 10 tahun. Dengan denda? Kalau di Undang-Undang 46 nggak ada denda ya. Tapi lumayan juga 1 M gitu ya. Iya. Hati pemirsa. Tapi kalau untuk penyebar artinya kan ini sumber yang sebagai sumber akan dihukum seperti itu. Tapi bagaimana yang penyebarnya, Pak? Penyebarnya bisa, tapi kita lihat dulu case-nya juga. Biasanya kita akan cari sumbernya dulu. Sumber siapa yang buat, siapa yang memproduksi, itu yang kita lakukan. Karena yang menyebar terlalu banyak orang kan menyebar, walaupun secara hukum orang yang nyebar itu juga bisa dikenai pasal itu gitu. Sama statusnya sama. Cuma kita akan mencari kepada orang-orang yang memproduksi konten tersebut. Gitu juga ya. Itu yang pelaku utamanya. Jadi, para pemirsa juga harus hati-hati begitu, Pak ya. Begitu dapat informasi jangan langsung main sebar gitu. Iya, kita harus klarifikasi dulu, harus kita cek dulu. Kalau pengen yakin ya ke klarifikasi ke sumber utama. Sumber utama misalkan informasi ini kira-kira sumber utamanya yang bisa mendeklar gitu kan. Oh ini Polri. Tanya aja ke Polres atau ke Polda. Kita bisa tanya secara online di DM di Instagram kita juga ada, di Facebook Polda Bengkulu atau langsung telepon. Bisa langsung DM pun kita respon kok. Merespon ya. Udah ada admin ya? Iya, adminnya sudah ada. Adminnya sudah ada. Khusus. Nah, khusus kalau malam balik pagi nanti dijawab. Gitu kan. Lu lah manusia admin ya. Kita butuh tidur juga. Butuh tidur gitu, betul. Oke, Pak, bukankah tapi begini, informasi hoax ini gitu ya mengenai razia masker tadi. Ini kan emang indikasinya hoax, tetapi kan isinya bagus juga, Pak, untuk apa ya? Untuk edukasi. Supaya ya masyarakat tuh makin ngeri juga kalau enggak didenda nih gitu. Gimana kira-kira, Pak? Ya memang tidak semua berita hoax itu kadang jelek gitu kan. Kadang juga kita memberikan kewaspadaan kepada kita. Makanya kalau saya ditanya biasanya contohnya gini. Contohnya seperti itu, kasus itu kan. Ya kita harus sadar lah. Ya, berita itu nggak benar. Memang berita itu secara hukum tidak benar. Tidak benar. Tetapi di konten berita itu ada narasi yang
yang bisa mengajak gitu mengajak orang untuk taat menggunakan masker. Gitu menggunakan masker seperti itu. Makanya untuk mengklarifikasi biasanya saya ngasih ya berita itu nggak benar, berita itu nggak benar. Tetapi kita harus tetap ngikutin protokol kesehatan. Sama seperti informasi misalkan kalau ada orang bertamu ke rumah jangan di ini ada bla 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 gitu kan. Malah gitu ya. Informasi itu nggak benar, informasi itu nggak benar karena case-nya juga belum ada gitu kan. Tetapi kita memang harus tetap waspada. Betul. Kalau ada tamu ke rumah, ya jangan main buka saja pintunya, apalagi yang tinggal di rumah hanya pembantu, ya kan, atau siapa yang ada di rumah. Tengok dulu kalau misalkan nggak kenal, tanya aja dari dalam keperluannya apa. Kalau nggak jelas, ya sudah nggak usah dibuka, bilang nggak ada. Seperti itu untuk kita mengantisipasi. Memang di satu sisi berita tersebut nggak benar, tetapi di satu sisi itu bisa mengedukasi juga. Betul. Seperti itu. Jadi harus kita juga yang menyaring. Iya, harus menyaring. Jangan telan mentah-mentah gitu. Betul. Oke, baik Pak Sunarno, kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Nanti setelah jeda ini kita akan diskusi kembali. Ya, termasuk nanti saya ingin bertanya mengenai operasi patuh ini seperti apa nanti prosesnya begitu ya. Baik ya, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Ya, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu, pemirsa. Kita masih membahas mengenai benarkah tidak pakai masker akan ditilang ya. Tadi juga sudah dibahas dengan Pak Sudarno. Beliau adalah Kabid Humas Polda Bengkulu. Ini adalah informasi yang tidak benar ya. Ini informasi yang tidak benar, namun ada kalanya, ada baiknya kita tetap mematuhi protokol gitu ya. Tetap begitu. Baik, Pak Sudarno, kita diskusikan kembali ini terkait dengan edaran tersebut ya. Ketika kalau edaran ini dimanfaatkan oleh oknum, terus dimanfaatkan gitu ya, minta duit lah, menilang, misalnya Satpol PP nilang gitu ya. Ini adakah tindakan-tindakan yang disiapkan oleh kepolisian? Iya, kalau siapapun yang melanggar aturan kan sebenarnya sudah ada aturannya. Secara umumnya itu ya. Secara umumnya kan sudah ada. Kalau misalkan orang melakukan itu nanti jatuhnya kan ke pungli. Betul, jadi pungli. Kalau jatuhnya ke pungli kan sudah ada aturannya. Betul, di KUHP. Pemerasan misalnya gitu ya. Di KUHP kan sudah ada. Kalau polisi yang melakukan kan ada nanti tindakan disiplin. Disiplin dari polisian. Sudah ada. Jadi aturan-aturan itu sebenarnya sudah ada semua. Sudah siap semua. Sudah siap semua. Berarti tidak ada aturan khusus misalnya? Enggak ada. Oke. Tapi gimana antisipasi dari polisian akhirnya seperti apa? Ada khusus tidak begitu ya? Iya, kalau Polri dan jajaran itu kan aturannya sebenarnya sudah baku. Iya. Yang mengatur apakah itu ngatur secara ke dalam maupun secara keluar, itu undang-undangnya sudah ada semua. Secara internal Polri yang melakukan pelanggaran di sana nanti ada disiplinnya, gitu ya. Ada kode etiknya. Kode itu profesinya juga sudah ada di sana. Jadi semua aturannya sudah ada. Kalau misalkan masyarakat merasa dirugikan oleh kepolisian, silakan melapor. Tinggal lapor ke Propam, Propam Polres, Propam Polda. Nanti kita akan melakukan proses penyelidikan. Apakah kasusnya benar atau enggak? Kalau kasusnya benar, ya akan diproses. Kalau mereka melanggar disiplin, akan proses disiplin. Kalau mereka misalkan melakukan tindak pidana, prosesnya polisi juga akan diproses pidana. Karena Polri itu masuk ke pidana umum, jadi sama dengan masyarakat. Jadi kasusnya seperti itu. Jadi aman ya, tenang masyarakat akhirnya Pak ya? Iya, jadi masyarakat nggak usah ragu, nggak usah takut. Misalkan kalau berhubungan dengan kepolisian. Kalau misalkan kepolisian, misalkan dari anggota kepolisian minta informasi, ya kasihkan informasi yang benar. Kalau polisi melakukan pelanggaran, tinggal melapor saja. Seperti itu. Ya, baiklah. Berarti kalau misalnya pemirsa nanti ketemu di jalan, dirazia, terus langsung ditilang dan langsung diminta uang gitu ya, ini bisa dilaporkan ya, apalagi kalau bisa ngambil foto Pak ya, foto jadi ada buktinya ya, jangan takut. Baik, terkait razia masker yang sering dilakukan dari yang waktu dulu lah Pak ya, mulai ada razia masker di jalan, apa sampai hari ini juga akan terus dilakukan?
Kalau itu kan yang melaksanakan gugus tugas. Iya, gugus Jadi tugas gugus itu ya. tugas, ya nanti tergantung dari gugus tugas. Karena gugus tugas itu ketuanya kan ada di pemerintah daerah. Betul. Dalam hal ini pelaksananya di BPBD kan. Iya. Di sana ada BPBD, pelaksana harian. Kalau ketuanya kan gubernur. Terus kemudian wakilnya ada dari kepolisian, Kapolda, dan Rem. Nah, kalau itu masih berlanjut, ya tergantung nanti dari situ gugus ya. tugas. Kalau gugus tugas itu dirasa perlu, masih langsung, ya itu kan baik juga Iya. untuk mendisiplinkan masyarakat, agar masyarakat tetap patuh terhadap aturan. Karena sampai sekarang juga COVID-19 itu kan belum berhenti begitu ya. berhenti. Justru kasusnya kan Lagi naik. lagi naik sekarang kan. Yang kemarin tuh secara nasional biasanya di bawah 1.000, Iya. sekarang kan sudah hampir mendekatin 2.000, 1.800, Ya, pelan-pelan naik gitu. Iya, yang meninggal juga lumayan juga sudah mendekatin 100 kan. Kalau dulu di antara 40 sampai 50, sekarang sudah mendekatin 100. Makanya oke, sekarang ada adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru, tetapi kita harus tetap sadar, kita harus tetap menjaga kesehatan kita masing-masing agar kita tetap tidak tertular. Ya kan? Ya salah satunya ya kita harus ketat terhadap diri sendiri. Harus disiplin. Ya, harus gitu. disiplin. Seperti itu. Baik yang terkait operasi patuh yang dilakukan kepolisian ini mulai dari tanggal 23 berarti Pak ya? Iya, Sampai dengan 5 Agustus 5 gitu. Agustus. Sampai hari ini bagaimana persiapannya? Iya, Polri secara nasional termasuk Polda Bengkulu dengan jajaran mulai hari ini kita melaksanakan operasi patuh. Jadi operasi patuh itu sasarannya adalah untuk mendisiplinkan masyarakat. Sekali lagi mendisiplinkan masyarakat agar masyarakat tertib selama di jalan, selama berlalu lintas. Tujuan akhirnya, kalau kita membicarakan masalah lalu lintas, tujuan akhirnya adalah agar tidak terjadi kecelakaan. Ya kan? Karena kalau terjadi kecelakaan itu pasti membawa korban, apakah itu korban material maupun korban jiwa. Kalau korban jiwa itu dampaknya juga terhadap keluarga kan. Kalau misalkan dia sebagai kepala keluarga kemudian kecelakaan, kemudian ada kecacatan atau meninggal, akhirnya ekonomi keluarga juga akan terganggu. Pasti akan terganggu. Pasti. Yang dulu bapaknya sebagai tulang punggung, sekarang akan pindah ke ibunya atau istrinya akan menjadi tulang punggung. Sehingga ekonomi keluarga akan terganggu. Makanya sebenarnya masyarakat juga harus sadar sejak dini, sadar sejak dini bahwa kita selama di jalan kita harus taat, harus patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Karena aturan itu sebenarnya dibuat untuk kesejahteraan kita, untuk keamanan kita semua, bukan untuk polisi. Polisi tugasnya menegakkan aturan, masyarakat kewajibannya menjalankan aturan atau mentaatin aturan agar semua bisa berjalan dengan baik. Karena kalau kita lihat misalkan sekarang di traffic light masih ada yang nyelonong, gitu kan? Itu kan itu sering banget. Fatal akibatnya nanti. Kalau misalkan di sini merasa jalannya, di sini nyelonong gitu kan, akhirnya terjadi kecelakaan. Termasuk juga misalkan kalau jalan ke luar kota, kita secepat-cepatnya berkendara itu selisih waktunya nggak nyampe sejam kok. Kalau kita misalkan pergi ke Muku-Muku, kita kecepatan tinggi, ya kan? Kita kejar 100, 120, 100, 120. Dengan orang yang santai, kecepatan normal, selisihnya nggak nyampe sejam juga. Iya kan? Lebih aman. Dan kita malah lebih aman. Lebih aman, lebih nyaman kita selama berkendara kan. Enggak gerudak-geruduk kan, belum dibanting kiri kanan seperti itu. Sebenarnya itu tujuan kita melaksanakan operasi ini. Terus kemudian sasaran operasi ini adalah
kita menegakkan aturan, terutama aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang bisa menimbulkan kecelakaan. Seperti melanggar lampu, melanggar marka jalan, terus kemudian yang melebihi kecepatan, melanggar rambu gitu, perboden kemudian dia nyelonong gitu kan. Apalagi perboden nyelonong kan akhirnya bisa tumburan tuh. Akibatnya terjadi kecelakaan seperti itu. Terus kemudian memang ada tambahan untuk operasi patuh kali ini, selain kita mendisiplinkan orang selama berkendara, kita juga mendisiplinkan orang untuk taat patuh terhadap protokol kesehatan. Itu tambahan. Jadi itu tambahan, termasuk di dalam operasi juga. Di dalam operasi juga. Jadi jangan kaget nanti kalau misalkan diberhentikan karena tidak pakai masker. Nah, raja masker dia. Raja masker. Tapi bukan raja masker. Bukan raja masker ya, tapi secara keseluruhan kita raja kendaraan juga mendisiplinkan sekaligus mendisiplinkan masyarakat agar masyarakat tetap patuh menggunakan masker gitu. Kalau semua menggunakan masker kan sebenarnya bisa ditekan. Betul, bisa ditekan penyebarannya. Kalau sakit enggak, itu kan dari kuasa dari Insyaallah lah gitu. Ya, sakit mati itu urusannya lain lah ya. Yang penting kita berusaha. Betul. Baik. Nah, tapi menurut Pak Sudarno sendiri untuk virus corona sampai hari ini seberapa bahaya sih gitu? Sudah bagaimana sih begitu ya perkembangannya? Iya, kalau bahayanya jelas bahaya kan. Bahaya. Buktinya banyak yang meninggal. Betul. Kan? Sampai saat ini kan sudah 4.000 di seluruh Indonesia, sudah 4.000 lebih. Ya. Secara internasional kan sudah ratusan ribu. Betul. Yang meninggal. Kemudian yang terpapar pun di Bengkulu sendiri sudah hampir 200 ya? Ya. 170 sekian. Ya, 170-an. Nah, 170 atau 180. Itu untuk yang di Bengkulu saja itu ya. Yang meninggal juga sudah lebih dari 10 kan? Sudah lebih dari 10 yang meninggal. Jadi memang kita harus menjaga jangan sampai kita terpapar atau tertular. Ya caranya seperti itu tadi, kita harus jaga kesehatan, kita olahraga. Kalau yang nggak biasa olahraga ya usahakan olahraga lah seminggu, jogging atau jalan pagi di pantai sana. Tapi jangan jalannya pas orang lagi berkerumun banyak gitu kan. Jalan sendiri pagi-pagi. Kalau enggak keliling di komplek atau bersepeda di komplek gitu kan. Untuk menyehatkan diri kita sendiri. Jadi lebih asik juga kan. Gitu ya. Terus kemudian kita juga harus taati protokol kesehatan. Kalau kita ke kantor, ya selama di kantor kita harus pakai masker. Saya sendiri selama di kantor, kecuali di ruangan yang isinya saya sendiri, biasanya oke lah ya. Oke, nggak masalah. Saya lepas dulu sebentar kan. Tapi begitu ada tamu masuk, ya pakai lagi seperti itu. Gitu ya. Standby. Kalau di luar ya kita harus tetap pakai. Saya pun di mobil dengan anak-anak kalau keluar dari rumah anak-anak juga semua pakai masker. Pakai masker. Tapi menurut Pak Sudarno sendiri untuk protokol kesehatan yang selama ini kita terapkan sudah cukup efektif atau seperti apa? Iya, kalau kita berkaca kepada aturan yang dibuat, aturan itu dibuat kan berdasarkan penelitian, kajian kan. Ada basisnya, basis data kan. Betul. Ya kita mau nggak mau kita harus percaya itu. Iya. Karena kita nggak bisa melakukan penelitian sendiri. Sudah ada orang yang melakukan penelitian karena mereka bidangnya di sana. Kita dianjurkan untuk itu, kita kan tinggal ngikutin aja. Nggak usah protes-protes kenapa harus ini, kenapa harus itu, kenapa kita percaya ini, kenapa percaya itu. Kecuali kalau kita memang di bidang itu kita tahu ilmunya. Kalau kita nggak tahu ilmunya kok, kita tinggal ngikutin aja yang orang sudah bersekolah bertahun-tahun menggelutin di bidang itu kan. Sebenarnya simpel seperti itu, nggak usah dibikin stres. Baik, kita kembali ke hoax tadi gitu ya. Tips-tips mungkin Pak, selain tadi melihat bahwasannya kalau ini berita hoax itu adalah biasanya di akhir-akhir itunya adalah tolong disebar gitu ya. Selain itu ada nggak tips-tips lain untuk mengetahui ini hoax gitu ya? Selain juga tadi searching Google semacam gitu, ada lain nggak tipsnya? Iya, tipsnya untuk berita hoax itu biasanya satu menyebarnya
sangat cepat. Sangat cepat. Nyebarnya sangat cepat. Kemudian kata-kata yang ada itu biasanya yang seperti tadi saya sampaikan. Kata-katanya biasanya apa ya? Lazim lah sebenarnya kita apa? Buat kita lihat di kata-kata itu biasanya sudah sering sebenarnya kata-kata itu. Bahasa yang dipakai. Bahasa-bahasa yang dipakai ya itu aja sebenarnya. Bahasa bolak-balik gitu kan. Terus kemudian dia biasanya kalau gambar, itu kalau berita hoax biasanya kejadian gambar itu betul, tetapi narasinya itu yang dirubah, narasinya yang dirubah seolah-olah ini iya kejadian. Kalau kita ngelihat gambar ini pernah beredar beberapa tahun lalu, dan itu kan ngeceknya kan sebenarnya gampang. Makanya untuk mengetahui sebenarnya kita harus cek sendiri di Google. Kalau gambar kita copy, kemudian masukkan ke Google Image, kita buka dulu Google Image, masukkan di copy paste di sana, nanti akan keluar tuh datanya. Gitu. Datanya akan keluar semua itu. Kapan pertama kali terbit? Di-upload. Yang nerbitkan siapa? Oh, ada semua. Ada semua datanya di sana. Kapan, tempatnya di mana, kejadiannya. Nanti berita lanjutannya yang berita ini nih, narasinya apa. Itu bisa itu. Kalau enggak kita bisa lihat di apa itu turn back hoax gitu kan. Itu ada aplikasi-aplikasi. Kemudian juga untuk kasus-kasus tertentu itu biasanya di Detik juga ada, kemudian di Tribun itu biasanya ngulas berita ini bener enggak, berita ini bener enggak, diulas. Dia diulas, kemudian dia mengeluarkan data, ini data si foto ini tahun berapa, ini kasusnya seperti apa. Dia mengadakan penelitian. Penelitian basisnya adalah basis data yang ada. Gitu. Prinsipnya gini, kalau kita dapat WA itu nggak jelas sumbernya dari mana. Walaupun yang ngirim tahu gitu. Iya, yang kirim tahu, tetapi kan sumber datanya kan nggak jelas. Betul. Sumber datanya nggak jelas, kemudian validitasnya data tersebut juga kira-kira ini meragukan, tinggal dicek aja. Memang kita harus ngecek. Kalau kita tanpa ngecek, kita nggak akan tahu apakah berita tersebut benar atau tidak. Seperti itu. Dan paling penting adalah jangan ikut nyebarin. Nah, itu. karena biasanya itu tuh yang buat gatel. Gatel kan ikut nyebarin. Sabar gitu. Padahal nggak tahu itu tuh adalah hoax gitu ya. Hati-hati kena juga nanti gitu ya. Oke lah, berarti artinya dari informasi itu adalah hoax gitu Pak ya, dan mudah-mudahan para pemirsa juga tahu bagaimana cara menentukan ini berita hoax atau tidaknya begitu ya. Baik, terus terkait dari berita-berita hoax yang lain gitu Pak ya, dari Humas sendiri sampai hari ini sudah banyak tidak menemukan gitu Pak. Jadi kita Polri itu setiap hari melakukan cyber patrol. Jadi cyber patrol itu dilakukan baik dari Mabes Polri, kemudian Polda, termasuk Polres jajaran. Di Polri sendiri itu ada 3 bidang yang menangani untuk melakukan cyber patrol. Itu di jajaran Humas, mulai dari Mabes Polri sampai ke Polres. Kemudian apa itu dari intelijen juga melakukan cyber patrol, karena di sana juga ada biru yang menanganinya, ada direktorat. Terus kemudian dari kriminal khusus atau Krimsus atau Bareskrim, Mabes Polri sampai jajaran itu juga mereka melakukan cyber patrol. Nah, cyber patrol yang kita lakukan itu dalam rangka kita yang pertama adalah kita mencegah terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang ada di internet. Karena di internet itu kan banyak sekali tindak pidana. Di sana ada apa itu pornografi. Di sana juga ada SARA. Terus kemudian di sana termasuk ada hoax. Di sana juga ada penipuan, ya kan?
Yang paling banyak memang penipuan. Penipuan itu sangat banyak dilakukan. Kemudian banyak kasus yang lain, banyak kasus yang lain yang termasuk kasus provokasi seperti itu kan, ya macam-macam yang ada di sana. Itulah yang kita basis data itu yang kita kumpulkan, yang nanti akan menjadi apa kegiatan-kegiatan di dunia nyata. Ya, dari patroli itu nanti akan kita ambil satu kesimpulan seperti apa sih kalau di dunia nyatanya seperti apa, karena itu kan akan berkaitan antara dunia maya dengan dunia nyata. Contohnya misalkan apa berita-berita atau informasi-informasi provokasi, itu kan nanti akhirnya juga akan mengganggu Kamtibmas. Kalau misalkan provokasi ini tidak dihentikan, juga akan orang-orang kan akhirnya resah gitu ya. Ya kan. Belum lagi kalau misalkan ini antar kelompok atau antar geng, antar suku gitu kan. Itu kan bisa berkelahi akibat informasi-informasi yang nggak benar ini ya. Seperti itu. Makanya implikasi dari berita hoax itu sangat luas. Tergantung berita yang disampaikan itu bentuknya seperti apa. Apakah itu bentuknya provokasi, apakah itu bentuknya fitnah, kan macam-macam. Iya kan. Fitnah bisa menyasar institusi, bisa menyasar pribadi seseorang, bisa menyasar lembaga-lembaga tertentu seperti itu. Baiklah. Baik Pak Sudarno, karena waktu juga kita ini sudah menunjukkan ini mau terkait dari informasi bahwasannya ada masker, penilangan masker dan ada denda, berarti ini hoax betul ya Pak Sudarno ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sudarno sudah bisa hadir studio kami dan bisa memberikan informasi bahwasannya ini adalah hoax gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti dari Pak Sudarno ataupun timnya juga bisa apa ya bahasanya mengendalikan lah ya, mengendalikan dari berita-berita hoax ini. Terima kasih Pak Sudarno. Baik pemirsa RBTV dimanapun Anda berada, terkait juga informasi ini kami berpesan kepada Anda, pada pemirsa, bantu untuk tidak menyebarkannya gitu ya. Jadi cari dulu bahwasanya ini informasi benar atau tidak. Kalau benar baru bisa teruskan, kalau tidak cukup batas kita saja ya. Saya Ranggi Dwinanda, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Terima kasih Pak. Oke.